Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Teteh, Buni, Uda, Mama, Pade, Mece. Perkenalkan Nando Ali. Nando Aceh. Nando Tri, Nando Cudiani, Nando Cutnisa, Nando Cutdelin. Nando tidak isi cilok. Aceh. Ayo kompak ayo main. Aceh. Bunga jempa megadi Aceh. Bunga telebe indah bagoina. Kami dari Teguh Aceh siap beraksi. Tenang tapi dan oke, itulah kami. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk menceritakan mengenai Aceh. Apakah teman-teman sudah pernah ke Aceh? Tidak apa-apa. Anda pernah? Bisa apa? Langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Cila. Yang suka ngopi pasti pernah ke Aceh. Untuk sejarah nama Aceh, dulu nama Aceh itu Aceh Darussalam tahun 1511 sampai 1945. Lalu pada tahun 1956 berganti nama menjadi Aceh dan berganti lagi menjadi Daerah Istimewa Aceh tahun 1959 sampai 2001. Lalu berganti nama lagi menjadi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 sampai 2009 dan mulai 2009 namanya menjadi Aceh sampai sekarang. Dilanjut dengan nama Aceh sendiri, ada yang mengatakan dua kata. Yang pertama dari kata A yang berarti tidak dan C tidak terpisah gitu. Jadi artinya Aceh itu tidak terpisah. Atau ada yang mengatakan bahwasannya dulu tuh ada pedagang Gujarat yang datang ke daerah Aceh, kan pesisir ya Bu ya ibu-ibu gitu. Aceh itu adalah daerah pesisir sehingga pas pedagang Gujarat itu berlabuh di daerah Aceh, terus mereka melihat ada satu pohon yang memang sangat luar biasa sekali sehingga ada apa ya, ekspresi yang tidak bisa diungkapkan gitu dari orang-orang Gujarat. Biasa nimbuk kalau misalkan mereka terpesona itu aja gitu kan. Jadi emang katanya ya ada bahasanya dari kata aja itu gitu. Dilanjut, Aceh ini memiliki sebutan Serambi Mekah gitu kan, di mana Serambi Mekah sendiri pada abad berapa ya, 17-an, pas masa kejayaan Islam itu kan pas Kesultanan Iskandar Muda. Nah ini merupakan pusat pendidikan, terus pusat perkembangan Islam se-Nusantara gitu. Di sinilah pusatnya. Selain itu, ketika kita mau berangkat haji pun kita berangkatnya dari Aceh dulu gitu, semuanya ke sini dulu gitu. Makanya bahasanya Serambi Mekah gitu, seperti itu. Dan salah satu yang menjadi ikon dari Aceh sendiri adalah Masjid Raya Baitur Rahman, di mana ini merupakan destinasi wisata religi di Aceh, seperti itu.
Tadi kita sudah menyanyikan lagu Aceh ya, yaitu berjudul Bungong Jempa. Bungong Jempa itu terinspirasi dari flora khas Aceh, yaitu cempaka kuning. Sedangkan fauna dari khas Aceh itu ada burung kur, cicak, ekor kuning. Selanjutnya, untuk rumah tradisional khas Aceh itu namanya Rumoh Aceh. Di mana Rumoh Aceh ini terbuat dari kayu pilihan, di mana dalam pembangunannya itu tidak bisa dipaku dengan besi, melainkan harus dipasang. Kemudian dinding dari rumah Aceh ini itu berbentuk papan dari kayu seperti itu. Baik. Aceh bukan Aceh. Kalau Aceh saya. Aceh disebut juga dengan tanah rencong. Rencong ada di si B. Rencong. Kenapa tanah rencong? Karena di sana terdapat nama itu bukan terdapat ya, diambil dari senjata atau senjata tradisional khas Aceh itu. Yang namanya tahu apa tadi? Rencong. Nih, membahas tentang senjata rencong, pasti senjata dipakai oleh pahlawan. Nah, terus lantas siapa pahlawan yang terkenal di Aceh? Yang pertama ada Cut Nyak Dun. Dan yang kalau yang cowoknya itu ya, pahlawan laki-lakinya, pahlawan sejati tidak seperti saya, Teku Umar itu Teku Aceh, Teku Umar. Nah, membahas tentang pahlawan, tentunya pahlawan juga ada rasa lapar. Nah, ketika rasa lapar kita membahas ke kuliner. Nah, kulinernya apa nih makanan khas di Aceh? Yang pertama ada mie Aceh. Mungkin sudah tahu lah ya mie Aceh, Indomie seleraku. Yang kedua, kalau masalah mie Aceh itu mie dimana di rempah-rempahnya itu agak ke kari-kari, kuah kari gitu ya, dipadukan dengan timun mentah, bawang merah mentah, terus sama emping. Itu dimakan pastilah warung gitu ya. Oke, terus ada timpan. Nah, timpan ini lamun di urang mah di Sunda mah kawas bugis, amis, manis. Pas papais mah saya isian, timpan namanya. Terbuat dari tepung yang dibungkus sama daun pisang, yang di dalamnya ada pisang. Nagasari, tapi Nagasari mah cuma pisang, ayo mah pakai parutan kelapa gitu. Ya, jelaskan ya. Selanjutnya ada gulai bebek. Nah, kalau gulai bebek, tahulah gulai gimana rasanya dan bebek gimana rasanya. Tahu bebek? Tahu? Yang tidak tahu bebek berarti itu kurang makan bebeknya. Udah, begitu. Selanjutnya. Oh ya, joget pagi. Baik, karena barusan membahas makanan, biasanya makanan ada pada saat perayaan atau adat istiadat. Nah, dalam perayaan itu juga ada tarian. Nah, salah satunya adalah tarian sedati dan tari saman yang tadi kita contohkan salah satunya. Kemudian setelah itu ada juga adatnya yang bisa disebut dengan pesijir dan mejuke engkot. Jadi salah satu bentuk upacara berterima kasih kepada Tuhan. Jadi suatu upacara untuk rasa bersyukur ya kepada Tuhan atas hasil bumi, hasil nelayan dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari Aceh. Sebelum ditutup materinya, mungkin saya ada pantun sedikit ya. Bunga cempaka banyak yang ngasih, warnanya kuning tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Oke, silakan. Prasana atau sekunder gitu. Belum dibawain Aceh. Tadi putar deh. Gas.
cukup. Udah? Ambil atas Pali. Pali mana Pali? Ada yang nanya nih? Oh, begini ya. Bertanya, tadi kan tahun berapa sama tahun berapa ya ada pergantian nama Aceh itu. Nah, apa yang mendasari Aceh itu terus-terus berganti nama? Oke, siap. Jamal ngejawab. Siap. Ayo, siap. Udah, biar 5. Kenapa Aceh dari tahun ke tahun itu berganti dengan nama? Berganti namanya karena pada tahun 1511 itu Indonesia belum merdeka. Betul. Sampai 1145 karena masih dalam suasana dalam wilayah kerajaan. Nah, ketika setelah merdeka maka digantilah nama menjadi Aceh. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya Aceh itu diambil dari, ada sebagian yang mengatakan A itu singkatan dari apa? Bukan A, tidak, eta anu air ini Arab, Cina, Eropa dan Hindia. Nah, itu dalam perpaduan. Jadi kan dalam artian belum meresmikan kemerdekaan gitunya, masih kene tercampur aduk gitu kan. Maka namanya jadi Aceh. Terus menjadi daerah istimewa. Kenapa menjadi daerah istimewa? Kusabab. Nah, hayang eta teh menjadi pusat nonton karena pusat ibu kota gitu. Ibu kota di mana? Di Nusantara. Jadi salah satunya itu terus lanjut. Setelah menjadi daerah istimewa menjadi NAD. Apa itu NAD? Aceh. Nah, itu tuh gunanya. Aceh Darussalam Aceh. Oh ya, Darussalam. Ada yang bisa jawab? Intinya itu mah pemerintah ada orang Jawa Barat. Oke, intinya seperti itulah. Pangintan ieu Mas Anes ngayekeun, aduh, berarti ya pangintan Lampung Kuningan, insyaallah. Insyaallah ya. Intinya seperti itu gitu ya. Jadi ada tragedi-tragedi yang memang nama Aceh itu berganti-ganti nama. Ya, karena kan ada dulu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terus ada gam gitu, gam itu. Gerakan Aceh Merdeka kan ada seperti itu. Maka adalah perubahan nama. Jadi itu salah satu yang memang menjadi latar belakang ganti-gantina ngaran Aceh teh. Sadai. Wadah tadi. Kenapa sebagian orang di Aceh itu namanya Cut sama Teuku? Oke. Cut sama Teku. Oke. Simpelna jawabanna kieu, di urang ogenan kurang namina Ujang jeung Neng. Nya, itu mah ada nama panggilan gitu. Urang ge kan jadi khasna gitu, khas di Aceh mah gitu. Mohon kawas urang di Sunda kunaon ngaranna Neng, Ujang, Aceh, Encep, Asep eta mah mamira ka abdi ku sadayana. Oke, itu seperti kawas itu lah gitu ya. Jadi nama-nama kunaon make Aceh, kunaon make Neng. Jadi eta teh mempunyai ciri khas tersendiri bagi daerah-daerah mereka sendiri gitu. Ada tambahan? Nah, ya orang Aceh. Jadi kenapa dibilang Teku atau Cut itu sebenarnya ada sejarahnya tadinya. Katanya tuh yang dibilang Teku buat laki-laki itu keturunan raja tadinya. Iya, sama keturunan kesultanan. Nah, ada nama panggilan lain Tengku biasanya. Ya, Kalau Tengku. Tengku itu kalau kita mah ajengan. Ilmu baru. Ya, berarti intinya secara garis besarnya itu menjadikan
ciri khas atau panggilan bagi tiap-tiap daerah tentunya nama-nama dari tiap daerah. Terus ada lagi kumaha tadi saya ada yang ngajin teh Kak Dani, mangga sok sisu. Untuk sejarah penggantian nama ya. Ya. Itu siapa tuh dari Budia ya. Ya. Di situ kan ada Aceh Darussalam, Aceh dari Aceh, NAD, Aceh. Nah, kenapa Aceh yang terakhir ngambil dari yang Aceh sebelumnya karena di nama yang lain? Kembali lagi ke Aceh. Kenapa nggak Aceh Darussalam baik gitu? Atau nggak NAD aja baliknya? Oke. Tahu itu. Jadi kembali lagi kenapa kembali ke Aceh ke tahun 1956? Gitu Pak Dani atau kumaha? Ini ngarang ya. Kunaon mah dia cenah balik-balik ka karang Aceh anu ieu gitu. Nah, gitu kan gitu. Nah, jadi kieu Pak Dani. Ieu mah pengetahuan yang memang minimnya, tapi mudah-mudahan masuk akal. Bisa salah tinggal di Google. Enggak, tapi kan kieu kurang balik deui jadi ngaran Aceh. Kan cek abogenan tadi tragedinya posisinya aya di dieu ya. Anu tragedi non ngaran teh anu gam eta teh gitu. Jadi sebelum adanya non bangsa nang Darussalam gitu, soalnya kan seolah-olah memperbaharui curang mah memperbaiki semuanya nama baik gitu kan. Jadi balik dulu ke Aceh gitu. Jadi ke Aceh sama nih mah perkara naon masih aman cenah ibu teh. Tapi kalau yang lebih enggak itu bercanda. Kalau yang lebih asli kalau yang lebih mau lebih konkretnya bisa dipergunakan gadget yang dibawa karena kan kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi seolah kita bawa informasi ya tinggal buka, tinggal di share gitu. Karena kami hanya sebagai perantara saja dan untuk lebih kuatnya bisa cari sendiri biar muncul kemandiriannya. Itu Pak Dani. Ya baik, mungkin itu dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan juga kekurangan dari kami semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterima dan bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.